wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kurung Raya Kabupaten Aceh Besar. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di SD yang kita cintai ini. Kemudian tidak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri Kurung Raya. Acara kita pada hari ini yaitu tentang paparan diskriminasi tentang budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acaranya. Acara yang pertama yaitu pembacaan doa. Marilah kita membaca di dalam hati kita masing-masing Al-Fatihah. Dengan bacaan doa, semoga acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam dan nikmat iman. Dan tidak lupa juga kita sanjung sajikan selawat dan salam kepada Tuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Baiklah, sekarang langsung kita masuk di dalam acara. Kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak untuk diseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah dalam menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif memiliki urgensi pembentukan karakter yang memiliki peran penting di dalamnya perbentangan. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari diri siswa dengan membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Maka untuk mewujudkan, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui diseminasi ini diharapkan guru dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dengan
untuk mempersingkatkan waktu, sekarang kita masuki dalam acara, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hanifah SPD sebagai calon guru penggerak di Sekolah SD Negeri Krung Raya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah masih memberikan kita nikmat yang terutama adalah nikmat kesehatan. Nah, tidak banyak lagi mukadamah karena sudah dibuka oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh guru SD Negeri Krung Raya yang sudah bersedia untuk mendengarkan materi dari CGP. Terima kasih juga kepada Ibu moderator yang sudah mempersiapkan waktu untuk saya. Namun yang kita bahas hari ini adalah seminar diseminasi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah bagi guru SD Negeri Krung Raya Aceh Besar pada tanggal 23 Agustus 2024. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, kira-kira menurut Ibu ada bayangan nggak tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Menurut ibu bapak semua? Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Melda. Yang lain ada apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan kita sehari-hari yang baik. Terima kasih kepada Ibu Melda. Ada yang lain? Terima kasih Ibu Salma. Ada yang lain? Dah. Nah, latar belakang dari budaya positif yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Ibu, kalau cuma saya sendiri yang menerapkan budaya positif, otomatis tidak akan jalan. Jadi dengan adanya Ibu Bapak Kepala Sekolah, semua warga sekolah mendukung kegiatan budaya positif, insya Allah Sekolah SD Negeri Krung Raya akan terciptanya anak-anak yang berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang tujuannya memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah, membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, lini masa tindakan yang dilakukan. Ada pun langkah-langkah yang akan dilakukan, caranya melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait perubahan paradigma baru. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam rangka mewujudkan disiplin positif di sekolah. Itulah pembahasan materi kita hari ini, Bu. Ada 6 materi. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua
berupa teori motivasi hukuman dan teori motivasi penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah, konsep inti budaya positif yaitu yang pertama perubahan paradigma positif. Nah, apa itu paradigma positif? Kita mengubah cara kita dari yang kurang tepat menjadi tepat. Nah, nanti akan kita bahas ke depannya lagi. Yang kedua adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhan dasar terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada kreatif di situ, ada mandiri, gotong royong, berpikir global. Nah, ini kira-kira menurut ibu-ibu, nah mana posisi yang baik untuk kita di sekolah? Ada 3 gambar di situ. Kira-kira mana yang patut kita tiru kita sebagai guru? Kontrol murid. Oke, terima kasih Bu Mai. Tepuk tangan buat Bu Mai. Nah, oke. Nah, mengontrol murid. Kita mengontrol murid. Nah, pada gambar nomor 1 berarti ya mengontrol murid. Nah, apa yang kita kontrol? Ya, terima kasih buat Pak Mansa. Sikapnya. Nah, kita memperhatikan gerak-geriknya, apa kebutuhan dia sebenarnya. Nah, satu contoh saya mengatakan kemarin pernah ada kasus anak mengambil makanan kawannya. Nah, kita seorang guru, apa seharusnya tindakan kita, Ibu Bapak? Oke, Fitri. Dengan menyuruh murid atau menasihati untuk sebelum mengambil meminta dulu izin sama kawannya baru mengambil. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ada yang lain mungkin? Ada masukan lagi dari yang lain? Oke, Ibu Melda. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kan kita cari tahu dulu kenapa dia ambil punya orang, punya kawannya. Apakah kenapa dia bisa Terima kasih buat Bu Melda. Ya, benar sekali kata Ibu Melda. Kita seorang guru tidak boleh langsung, kenapa kamu ambil punya kawan kamu? Tapi kita cari tahu dulu apa kebutuhan dia. Kenapa dia mencuri? Nah, kadang kita langsung memponis dia. Kamu nggak boleh ambil punya orang. Itu berdosa atau apalah kata kita. Nah, seharusnya kita sebagai guru mengambil dia, merangkul dia, kita bawa ke suatu tempat, kita tanya, kenapa nak? Apa yang terjadi? Di situ ada terjadinya komunikasi antara kita dengan siswa. Di situ siswa merasa dirinya dihargai, bukan dihardik. Nah, mungkin selama ini saya sendiri juga seperti itu sebelum saya belajar tentang yang namanya restitusi. Nah, next bisa. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, pendekatan teori kontrol, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata
melakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dengan kita tadi sudah bertanya kepada si anak, kenapa dia mengambil, mungkin dia nggak dikasih jajan sama orang tuanya. Terus kenapa nak nggak dikasih jajan sama orang tua? Mungkin orang tuanya nggak ada uang di rumah. Tapi dengan kita langsung menghargai dia, kenapa kamu ambilnya, langsung memponis dia akan merasa takut dengan kita. Tapi dengan kita menjalankan suatu budaya positif itu, dia akan terbuka kepada kita. Akhirnya kita tahu apa yang sebenarnya kebutuhan dia itu. Nah, yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, seandainya si anak itu tadi, nah kita ancam dia, kamu sudah mengambil punya orang, besok-besok kalau kamu ambil lagi, saya kurung kamu di WC, ataupun saya dewek telinga kamu. Apa yang terjadi dengan anak itu? Iya, betul sekali Bu Melda. Dia merasa takut di saat dia melihat kita, tapi dengan cara kita mengarahkan, menanyakan kenapa, memberikan banyak-banyak pertanyaan kenapa, dia akhirnya dengan sendirinya dia akan sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, dengan begitu dia akan kita tanya apa yang dia lakukan ke depannya, seperti Ibu Fitri katakan tadi. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dengan pendekatan tadi, anak-anak bukan berubah karena kita, tapi dia berubah dengan sendirinya. Nah, bukan karena terpaksa. Kalau cuma terpaksa, kita memberi ancaman kepada dia, misal, ada Bu Anfa, langsung diambil, nanti dimarahin. Nah, anak-anak akan seperti itu. Tapi dengan kita mengadakan pendekatan, dia akan sadar diri, saya nggak mau ambil punya orang berdosa. Dia sadar diri. Ya, tugas kita sebagai guru adalah membimbing dia, membuat dia sadar apa yang dia lakukan. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, anak ibu ini orang kaya, kita dekati dia. Kita sebagai guru tidak boleh. Nah, kita harus mensamaratakan antara si kaya dan miskin. Walaupun ada di antara kita ada yang berbeda agama, kita wajib menghargainya. Oke? Contoh nilai kebajikan institusi, organisasi, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, dengan kita menanamkan budaya tadi, anak-anak akan tumbuh sendiri, akan sadar diri dia dengan mengerjakan semua berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya dulu sama Ibu Bapak, apa itu keyakinan kelas? Perlukah kita terapkan keyakinan kelas? Perlu? Perlu, oke, perlu. Kira-kira untuk apa kita melakukan keyakinan kelas? Iya, tepat sekali. Terima kasih Bu Mai. Kesepakatan bersama murid. Nah, metode untuk membangkitkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dari dalam diri. Implementasi keyakinan telah dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan kedisiplinan. Nah, Ibu Bapak, kalau seandainya di kelas Ibu Bapak itu bikin rusuh anak-anaknya, apakah Ibu Bapak nyaman mengajar? Otomatis tidak. Nah, apakah kita yang membuat peraturan di kelas? Tidak. Terus siapa yang membuat peraturan di kelas? Iya.
Terima kasih buat ibu-ibu semua ya. Kesepakatan itu lahir dari anak-anak sendiri. Anak-anak yang mengungkapkan, nak, coba lihat di bawah kolom media kalian. Ada apa, nak? Oh, ada sampah, Bu. Ada sampah. Kira-kira kalau ada sampah itu, gimana kita belajarnya? Oh, nggak enak, Bu, belajarnya. Nanti ada nyamuk, ada lalat nanti. Nah, terus apa yang kita lakukan supaya kelas kita bersih? Nah, menjaga kebersihan, Bu. Nah, itu sudah salah satu keyakinan ke kelas. Nah, dan ada yang lain. Nah, coba lihat si A. Dia hasil lari-lari. Bagaimana? Enak kita belajar nggak? Kalau anak-anak lari-lari, pasti anaknya menjawab tidak. Pasti apa, nak? Yang kita lakukan? Nah, membuat menjaga keamanan. Nah, itu semua lahirnya dari anak-anak. Kita sebagai guru yang mengarahkan anak-anaknya. Jadi dari anak-anak dengan kita membuat kesepakatan supaya kelas kita aman di saat kita mengajar. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak pada peraturan. Nah, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Nah, anak-anak tadi sudah mengajukan apa yang harus dilakukan. Tugas kita guru adalah membawa pertanyaan itu ke positif. Nah, terus sedikit saja biar mudah diingat. Nggak perlu banyak-banyak dia, Bu. Nggak perlu harus 1 sampai 20 peraturan. Nggak akan dijalankan sama anak-anak. Beberapa saja yang penting kelas kita aman, anak aktif, sudah cukup itu aja. Nah, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita berdua sudah membuat keyakinan kelas. Kita tinjau lagi, ya apa yang sudah disepakati anak-anak dengan wali kelasnya atau dengan guru bidang studinya. Beberapa bulan kita lihat lagi, jalan nggak itu? Nah, kalau nggak jalan, kita ubah cara mungkin. Nah, udah. Ini yaitu ini yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Menurut ibu bapak, kita punya kebutuhan nggak? Iya. Salah satunya apa? Siapa yang mau menjawab? Apa salah satu kebutuhan kita? Jadi salah satu kebutuhan yang kita butuhkan itu kebutuhan pokok, Bapak. Iya. Seperti beras, minyak, ya, gula, sabun dan lain-lain. Oke, terima kasih Sultan buat Bu Maria sudah menjawab. Ya, salah satu kebutuhan kita adalah kebutuhan pokok. Nah, cukup Bu kita dengan kebutuhan pokok saja? Tidak, tentunya tidak. Yang namanya kita manusia tidak akan pernah puas dengan kebutuhan, benar nggak? Nah, kira-kira apa lagi kebutuhan? Baik, kebutuhan selanjutnya selain dari kebutuhan pokok, ada kebutuhan sandang dan pangan, ya, yaitu baik berupa pakaian, kemudian tempat kita berteduh, rumah, papan, ya kan? Nah, jadi kebutuhan manusia itu tidak hanya satu, bahkan lebih, ya, Bu, ya. Baik, hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Intan. Nah, benar sekali kata Ibu Intan, banyak kebutuhan kita. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak butuh yang namanya apa kira-kira yang paling dibutuhkan anak-anak? Jangan kita berbicara di rumah, tidak bicara di sekolah. Kasih sayang, dukungan dulu, kasih sayang. Iya, benar sekali Bu Meda. Dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan dukungan. Kalau kita melakukan seperti yang saya bilang tadi, yang menceritakan tentang kasus tadi, apakah dia mendapatkan itu dari kita? Tidak, jauh dari kenyataan. Ya bukan? Nah, terlalu banyak, yaitu salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang. Apalagi kita mengajarnya di SD, anak-anak itu masih sangat sekali membutuhkan kasih sayang. Kadang-kadang dia di rumah tidak ada kasih sayang. Kadang-kadang di rumah dia harus dimarahi sama mamanya. Datang ke sekolah, hai, Pak kau tidak ajak sekolah. Kan begitu ceritanya kan?
dia tidak merasa kita menerima dia, padahal dia sudah susah payah dari rumah dimarahin mamanya sampai di sekolah, kita marahin dia lagi. Makanya kita harus mengetahui apa kebutuhan dia, mengapa dia terlambat. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada penguasaan, yang kedua ada bertahan hidup, yang ketiga ada kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Nah, apa itu penguasaan menurut Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, saya kasih contoh. Di dalam kelas dia suka bikin ribut. Kira-kira di saat kita membuat keyakinan keras, dia lebih cocoknya sebagai apa? Iya, benar sekali. Karena dia ingin menguasa. Dia jadi ketua kelas. Dengan dia seperti itu, anak-anak yang lain dapat diatur oleh anak tersebut. Nah, bertahan hidup mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu Marzia. Terus kesenangan. Kalau kita masuk ke kelas, anak-anak tolong buka buku halaman sekian, menulis. Apa dia mempunyai kesenangan di situ? Tidak, otomatis tidak mendapatkan kesenangan di situ. Nah, bagaimana juga Bu, biar anak-anak itu bisa belajar dengan kesenangan, yaitu belajar sambil bermain. Di saat kita baru mau masuk, apa langsung buka buku? Tidak, kita buat dulu SPQ-nya. Nah, dengan adanya SPQ, anak-anak sudah semangat, anak-anak sudah fokus dalam belajar. Oke. Kasih sayang juga sudah sedikit saya jelaskan tadi. Dia membutuhkan kasih sayang, kebebasan. Nah, kalian gak boleh tuh keluar ya sampai jam istirahat. Ada kebebasan itu. Gak boleh bangun-bangun. Duduk di bangku kalian. Kenapa bangun-bangun? Boleh begitu Bu? Tidak boleh. Nah, di situ dia kebebasan. Dia ingin berekspresi. Nah, dia ingin mengeluarkan pendapat kita. Kasih waktu buat anak-anak kita berpendapat. Mungkin sekarang saya buka dulu sesi pertanyaannya. Oke, silakan Ibu Bapak yang mau bertanya untuk mengacungkan tangan. Pertanyaannya kita batasi 3 pertanyaan saja. Siapa yang pertama mau bertanya? Oke, kepada Ibu Marzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin dan disiplin itu ada 2. Disiplin pertama disiplin positif. Kami ingin tahu di mana letak beda disiplin dengan disiplin positifnya. Terima kasih Bu. Oke, kepada Ibu moderator, kepada Ibu Cik. Oh iya, 3 ya, 2 lagi. Oke. Udah ditulis Bu pertanyaannya? Siapa? Oh, Fitri ya. Ya, silakan kepada Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya untuk menanyakan satu pertanyaan buat Ibu CGP. Yaitu pertanyaannya, apa kelebihan disiplin positif dibandingkan hukuman fisik? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga siapa? Siapa? Silakan kepada Pak Isan. Jadi Bapak Ibu, apa saja langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu meminta siswa untuk menulis keyakinan.
dan membahas keyakinan yang telah ditulis. Itu aja, Bu. Oke. Ibu bapak ada yang mau menjawab? Oke, kepada ibu anak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa tadi perbedaan disiplin dengan disiplin positif? Menurut saya Bapak Ibu, disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan disiplin positif yaitu pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman atau hadiah dengan tujuan menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bu Ana. Benar sekali yang Ibu Ana katakan. Ada guru-guru lain yang mungkin yang mau menanggapi? Bu Intan. Baik, saya Intan Fadila. Jadi menanggapi dari jawaban Ibu Safina tadi, di sini disiplin positif itu bisa dibandingkan dengan hukuman fisik. Yang pertama, bisa meningkatkan pengendalian diri, menggunakan keteladanan untuk berperilaku baik, serta meningkatkan motivasi anak. Baik Bu, sekian. Oke, terima kasih buat Ibu Intan, benar sekali jawabannya. Disiplin itu yaitu kita tidak hanya berfokus kepada disiplin menghukum, tapi kita sebagai guru adalah mendisiplinkan anak dengan cara pendekatan, dengan cara merangkul anak. Nah, di situ anak akan tertanam. Apa? Kalau kata orang, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, kalau kita membimbing anak itu dengan secara lemah lembut, otomatis anak itu akan lemah lembut. Oke, yang nomor 3 ada yang mau menjawab? Oke. Untuk yang pertanyaan nomor 3 punya Bu. Oh ya, langkah-langkah apa saja untuk menetapkan keyakinan kelas? Yang pertama, meminta siswa. Nah, meminta siswa seperti saya katakan tadi, bagaimana nak dengan kelas kita? Dari situ akan lahir pertanyaan-pertanyaan. Dari situlah kita ambil satu kata-kata yang positif, kita akan menjadi sebuah keyakinan. Terus setelah anak-anak kita membuat rangkuman bersama anak-anak. Nah, anak-anak ini sudah ada beberapa pendapat dari kalian semua. Kira-kira mana yang prioritas utamanya yang mana? Nah, di situ cara membuat keyakinan kelas, Pak. Kita dengan cara membuat menanyakan kepada anak-anak, kita menyimpulkan dan kita menempel di dinding. Nah, setelah kita menempel di dinding, kita harus ada penguatan kepada anak-anak. Jangan setelah ditempel hanya ditempel saja. Nah, kita tanya sama anak-anak, kalau seandainya kita misalnya buat keyakinan kelasnya datangnya tepat waktu. Kalau seandainya ada anak yang datangnya terlambat, mungkin nanti kita bisa membuat segitiga diskusi. Itu juga akan kita bahas nanti. Oke, ada yang lain, Bu? Nggak ada ya? Berarti saya lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini bermacam-macam, Bu ya. Beda orang, beda berperilaku. Oke. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan dan dihukum, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
yang mereka percaya. Nah, kira-kira di antara ketiga ini ibu bapak, mana yang cocok untuk kita? Iya, menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan. Nah, kalau yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, saya rasa tidak ada orang yang mau dihukum. Oke, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, seandainya dia hari ini besok kita ada pelajaran IPA, siapa yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah. Otomatis di saat kita tidak memberikan hadiah kepada anak tersebut, dia tidak akan mau belajar. Nah, jadi yang ketiga yang lebih cocok, dia dengan sadar diri istilahnya. Ya, sadar diri dengan posisi dia dan apa yang dia miliki. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal menyakitkan. Kalau hukuman otomatis tidak ada hukuman itu yang enak, otomatis menyakitkan. Oke, terus tidak nyaman. Kalau Ibu Hanifahnya sering menghukum, apakah anak-anak mau dekat dengan Ibu Hanifah? Pasti dia menjauh dan nggak boleh dekat-dekat sama Ibu Hanifah. Nanti saya dihukum sama beliau. Kan seperti itu. Nah, terus murid akan takut, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, di sini murid menyembunyikan. Kenapa dia menyembunyikan kesalahannya? Karena kita begitu memanggil dia membuat kesalahan, kita langsung membuat hukuman kepada anak tersebut. Nah, tapi dengan cara kita merangkulnya, dia pasti akan tergugah dengan kita. Nah, nggak apa-apa, kita bilang aja, kan kita nggak dimarahi nanti sama Ibu Hanifah, misalnya seperti Ibu ya. Nah, terus penghargaan. Apakah penghargaan itu efektif untuk anak-anak? Tidak. Dia akan selalu tertanam, saya mengerjakan sesuatu, nanti dapat hadiah. Dia hanya mengharapkan hadiah. Di saat guru yang lain tidak memberi hadiah, dia tidak akan peduli dengan pelajaran yang guru lain kasih. Nah, merusak hubungan sifat diri. Dengan kita menghukum tadi, anak-anak merusak dirinya, ya kan? Mungkin dia semangat ke sekolah, dengan kita marahin, otomatis dia nggak akan semangat lagi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dengan cara kita pendekatan kepada anak, apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, kita membuat pendekatan. Nah, dengan membuat pendekatan itu, otomatis budaya positif di sekolah kita akan berjalan. Insya Allah ya. Semangat ibu-ibu ya untuk merubah. Nah, lanjut konsep disiplin. Pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang tadi saya katakan, dengan adanya pendekatan di saat dia membuat salah, kita tidak langsung memarahi dia. Bila anak-anak membuat salah, kita menegur anak-anak itu di depan teman-temannya. Kira-kira apa yang terjadi, ibu bapak?
malu. Pasti anak-anak menarik diri dari teman-teman karena dia tadi dimarahin sama ibu, pasti dia menarik diri. Tapi dengan kita memanggilnya, membuat pendekatan, dia dengan kawannya tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Jadi dia tidak ada masalah. Nah, otomatis dia akan ceria karena kesalahan kita dia tidak kita umbarkan di depan teman-temannya. Di sini ada ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dia sudah berbuat salah, tapi dengan sendirinya dia sadar apa yang dia lakukan. Kedua yaitu memperbaiki hubungan. Nah, dengan kita tidak memarahi dia di depan temannya, otomatis dia tidak malu dengan temannya. Jadi hubungan antara anak si A dengan si B baik-baik saja. Tawaran bukan pemaksaan. Nah, kita membuat tawaran kepada dia. Dia tadi sudah terlambat. Kita tanya kepada dia, "Nah, tadi kamu sudah terlambat. Kira-kira ke depannya apa yang akan kamu lakukan?" Itu adalah sebuah tawaran. Kita tanya apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Terus kita lanjut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Dengan membuat restitusi itu, anak akan sadar dengan apa yang dia lakukan. Perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kira-kira pernah nggak ibu bapak lakukan? Iya. Kedepannya mungkin sudah kita perbaiki ya. Kita dengan adanya restitusi ini, ke depan mungkin kita perbaiki. Oke. Konsekuensinya apa? Setelah kita mau membuat dia menghormat bendera dalam 10 menit, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dengan kita memberikan hukuman seperti itu, kira-kira apakah tujuan pembelajaran kita akan tercapai? Tentunya tidak. Dengan kita menambah pelajaran dia, otomatis pelajaran yang kita ajarkan hari ini dia tidak sempat mengerjakannya. Oke. Terus apa restitusinya? Guru menanyakan keyakinan kelas darinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, tadi dia sudah tidak mengerjakan tugas. Kita tanya, kenapa anak tidak mengerjakan tugas? Nah, pasti dia menjawabnya, oh nggak ada bukunya. Oke, nah ada banyak alasan di situ. Nah, kira-kira nanti kita tanya sama anak-anak, kenapa nak bisa lupa? Nah, dia kan punya alasan lagi, ya kan yang namanya anak-anak. Nah, kira-kira masih ingat nggak nak apa keyakinan kelas kita? Itulah tujuan keyakinan kelas yang tadi kita buat. Nah, masih ingat nak? Ingat bu, apa nak keyakinan kelas kita? Mengumpulkan tugas tepat waktu bu. Nah, bagaimana dengan kamu hari ini nak? Saya minta maaf bu, karena kita tidak memarahi dia, pasti dia akan minta maaf bu karena saya lupa. Terus kedepannya apa yang kamu lakukan nak? Kita harus menanyakan sama dia. Jangan kita yang langsung membuat dia ataupun memponis ke dia. Nah, dengan begitu dia menyadari kesalahannya. Nah, kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Pasti jawabannya, saya nggak akan mengulangi lagi bu, saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, guru marah, murid takut, otomatis bu ya. Kalau kita sudah marah, ada nggak guru murid yang nggak takut? Otomatis dia akan takut. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dengan kita menanyakan kepada dia
dia dengan baik-baik, dia pasti akan terbuka dengan kita. Pasti dia akan menjawab alasan yang sebenarnya kenapa dia nggak mengerjakan tugas. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum. Ngeri ya? Penghukum, ada yang pemantau, ada pembuat merasa bersalah, teman, ada manajer. Nah, di antara kelima itu kira-kira yang cocok untuk kita mana, Ibu Bapak? Jadi teman, pemantau, manajer. Oke. Nah, kalau penghukum tadi sudah kita jelaskan, anak-anak tidak akan terbuka. Malah sebaliknya, kalau dia berbohong, dia akan berbohong lagi, dan berbohong lagi. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, nah, misalnya kan ada kita, Ibu, sekali-kali mungkin ada kita keperluan mendadak. Nah, kita sudah masuk ke kelas nih, udah bilang sama anak, "Nak, boleh nggak nak Ibu mau minta tolong sama kalian?" Pernah kan kita minta tolong sama anak ya? Boleh Bu, Ibu mau minta tolong apa? Boleh nak, kalian jangan ribut di kelas. Karena Ibu hari ini ada perlu sesuatu di kantor, tidak lama, hanya 5 menit saja. Boleh nak, nanti kalau kalian ribut, Ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, terus pasti anak-anak mendengar, ya kan? Terus pemantau. Nah, sebagai pemantau kita memperhatikan anak kita. Di dalam kelas ada beberapa anak, pasti kita melihat. Nah, kalau misalnya kita tahu anak kita seperti apa di kelas, ya kan? Nah, kita harus pantau juga anak-anak di kelas. Seperti apa kebutuhan dia, mengapa dia, ada banyak pertanyaan di situ. Kenapa dia diam sementara anak-anak yang lain aktif? Juga kita sebagai guru harus jadi guru pemantau, ya jangan jadi guru penghukum. Oke, yang lebih penting adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita membuat pendekatan. Nah, dengan manajer ini anak akan terbuka dengan kita. Tidak ada rahasia antara kita. Begitulah kira-kira. Dengan manajer itu kita membuat dia merasa nyaman. Setiap ada kesalahannya kita akan tanya apa masalahnya, apa solusinya. Itu sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, nah, ini segitiga restitusi, Ibu Bapak. Yang terakhir mungkin ini yang harus kita terapkan bagi kita guru. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Anak-anak sudah membuat kesalahan. Anak-anak sudah membuat kesalahan. Kita panggil, kita tanya dulu sama anak-anak. Nah, sudah sarapan kamu? Nah, kita harus menanyakan dulu kepada anak-anak. Sudah sarapan, Nak? Sudah, Bu. Pasti dia menjawabnya seperti itu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Pasti dia menyadari. Saya sudah melakukan 2 anak untuk restitusi. Saya tanya, kenapa anak kamu? Dia menjawabnya, tadi saya terlambat, Bu. Kenapa nak terlambat? Dia akan menjawab itu adalah menstabilkan identitasnya. Kedua, validasi tindakan. Apa yang dia lakukan? Apa kesalahan dia pada hari ini? Dia dengan cara kita menanyakannya, memanggil dia ke kantor atau kemana yang tidak ada orang, otomatis dia akan mengatakan yang sejujurnya. Terus menanyakan keyakinan kelas yang tadi. Apa keyakinan kelas kita? Nah, di situ. Oke, sampai di sini dulu. Ibu, saya lanjut.
Kita buka sesi pertanyaan kepada ibu bapak yang mau bertanya, silahkan. Saya Bu. Oke, Bu Melda. Bapak Bu, saya akan bertanya nih sahabat. Saya akan ingin tahu nih, bagaimana cara menjadi manusia yang berkualitas itu seperti apa, Bu? Oke, terima kasih. Ada yang lagi? Terima kasih. Selanjutnya. Satu pertanyaan lagi, siapa kira-kira? Bu Rusli, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan, posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Oke, kepada ibu bapak ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Siapa kira-kira? Pak Isan? Jadi manusia yang berkualitas. Saya ingin menjawab menjadi manusia yang berkualitas tentang menunjukkan kebudayaan dan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain. Kenapa? Terlepas dari status atau hubungan mereka dengan mereka, jika Anda secara Terima kasih buat Pak Isan. Ada yang ingin menambahkan? Ibu bapak ada yang ingin menambahkan? Oke, kita serahkan ke Ibu Hanifah. Baik, benar sekali yang Pak Isan katakan tadi. Dan bagaimana cara menjadi manusia yang berkualitas? Yaitu yang pertama-tama sekali Bu, yang mungkin yang susah kita kontrol, yaitu emosi. Ya bukan? Kita susah kali kontrol emosi itu. Tapi itulah yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, saling memaafkan. Nah, mungkin di saat yang namanya kita satu sekolah pasti ada permasalahan-permasalahan. Kalau memang bisa, di situ kita maafkan. Nah, disitulah kita sudah melihat kita sebagai guru berkualitas. Nah, satu lagi, dengan datang ke sekolah tepat waktu. Dengan kita datang ke sekolah tepat waktu, otomatis guru lain akan melihat, oh ibu ini selalu datangnya tepat waktu. Datang guru-guru lain, kayaknya malu lah kita selalu telat. Kan begitu jadinya ya kan? Nah, memberikan contoh yang baik kepada guru, murid, dan teman sejawat dan sekeliling kita. Mungkin itu Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Posisi sebagai manajer Bu. Nah, di situ dengan kita menerapkan posisi manajer itu, kita menanyakan permasalahan anaknya, jangan langsung kita hukum. Seperti saya bilang tadi, mungkin dia belum makan di rumah, makanya dia punya temannya. Nah, dengan kita menekankan kepada manajer, nah dari situ kita bisa tahu apa sebenarnya permasalahannya. Nah, permasalahan yang timbul dari anak kita. Oke, ada yang lain Ibu Bapak? Gak ada lagi ya. Nah, berarti di sini saya menyimpulkan bahwa kedisiplinan positif perlu kita tingkatkan di SD Negeri Gunung Raya agar semua para guru, anak-anak
bersama kita semua. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Kita akan membuat posisi yang nyaman, anak-anak merasa diterima di saat dia ke sekolah. Oke, sekian. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih buat Ibu moderator, Ibu Ermaliza. Terima kasih juga buat semua Ibu Bapak yang sudah sudi kiranya menyediakan waktu untuk mendengarkan paparan saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kesimpulan dan penutup oleh Ibu Hanifah selaku CGP di sini, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.